Saya Arya Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu nih produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Sebelum masuk ke berita BUMN, saya ingin mengucapkan selamat karena tepat pada tanggal 1 Juli 2021, akhlak yang menjadi core value BUMN genap berusia 1 tahun. Untuk itu, mari kita wujudkan tujuan bersama BUMN untuk Indonesia. Sebelum masuk ke produk kerennya BUMN, kita akan lihat dulu bagaimana ada 3 berita dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN kembali menggelar sentra vaksinasi bersama BUMN atau SVB di Lanut Suwondo, Polonia, Medan. Nah, sekarang saya ada di lokasi ini. Anda bisa lihat ini adalah lokasi vaksinasi di Kota Medan. Lokasi ini merupakan lokasi ke-7. Setelah sebelumnya, Kementerian BUMN sukses menggelar SVB di beberapa kota di Pulau Jawa. SVB di BUMN di Medan diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 26 Juni 2021 dengan target vaksinasi 5.000 orang per hari. Tapi ternyata sekarang bisa lebih dari 6.000 sampai 7.000 orang per hari. Begitulah niat dan semangatnya orang-orang di Medan untuk divaksin. Kegiatan SVB ini merupakan kerjasama Kementerian BUMN dengan Kemenkes, Pemprov Sumatera Utara, Pemkot Medan, serta Indonesia Health Corporation. Dan tidak lupa dengan Lanut Suwondo di Kota Medan. Hingga saat ini dari 6 SVB BUMN yang sudah dilaksanakan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Majumas mampu memvaksin 1,6 juta kali vaksinasi. Berita kedua dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN membentuk BUMN Leadership and Management Institute atau BLMI. Badan ini adalah sebuah pusat riset, inovasi, kolaborasi, serta pengembangan manajemen dan kepemimpinan di seluruh klaster BUMN, guna membangun kapabilitas kepemimpinan di BUMN. Tujuannya adalah untuk mendorong transformasi perusahaan BUMN menjadi lebih akuntabel, profesional, dan berkelas dunia. Mandiri Corporate University telah ditunjuk sebagai koordinator, kemudian juga dari Universitas dari Telkom, Pertamina, dan Wika. Diarahkan untuk membangun peta jalan dan program pengembangan kepemimpinan mulai dari new entry level, manajer tingkat pertama sampai dengan tingkat direksi dan komisaris atau pengawas. Fokus awal pengembangan kepemimpinan ini akan dimulai dari komisaris atau pengawas dan direksi dengan menggandeng sekolah bisnis lokal dan global terkemuka sebagai mitra strategis. Berita ketiga dari Kementerian BUMN. Menteri BUMN Pak Erick Thohir kemarin sudah meninjau langsung apotek Kimia Farma untuk mengecek ketersediaan obat-obat dan vitamin, apalagi saat ini khususnya Pulau Jawa dan Bali sedang menerapkan PPKM darurat. Pak Erick Thohir mengecek seberapa banyak obat-obat yang memang disediakan untuk penderita corona. Di samping itu, Pak Erick Thohir juga memastikan bahwa obat ivermectin ada di Bio Farma dan bisa diakses oleh masyarakat di apotek-apotek yang tersedia di Kimia Farma sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di samping itu, Pak Erick Thohir juga kemarin memastikan BUMN-BUMN yang memang memproduksi oksigen seperti Pertamina, PGN, Krakatau Steel, PT Pupuk Sriwijaya, dan Petrokimia sudah memberikan bantuan oksigen untuk membantu kebutuhan oksigen di rumah sakit yang ada di Jawa dan di Bali. Semoga dengan langkah ini maka kebutuhan akan obat dan ketersediaan obat serta ketersediaan akan oksigen bisa dipenuhi dengan bantuan-bantuan dari cesar-cesar yang dibangun oleh dan dibuat oleh teman-teman dari BUMN yang saya sebutkan tadi. Yang pertama datang dari BUMN Indofarma. Indofarma memproduksi ivermectin yang digunakan untuk obat terapi bagi pasien yang terinfeksi virus COVID-19. Obat ini merupakan broad spectrum antiparasitic agent yang biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh cacing serta parasit lainnya dan dapat digunakan juga untuk skabis. Namun, kini BPOM telah resmi mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinis atau PPUK untuk ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Berdasarkan studi dan jurnal, obat ini terbukti dapat menghambat replikasi virus dan telah dipakai di berbagai negara, antara lain Peru, Brazil, Slovakia, Makedonia, Bulgaria, India, Meksiko, serta yang telah mengeluarkan emergency use authorization yaitu Slovakia.
Dengan ini, pemerintah memastikan bahwa rakyat akan mendapatkan obat terapi murah untuk pencegahan dan penyembuhan infeksi virus COVID-19. Produk keren dari BUMN yang kedua datang dari Wika. PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dan PT Binatama Krindo berhasil melakukan lifting atap Jakarta International Stadium dengan bentang terpanjang 270 meter dan bobot terberat 3.900 ton yang dilakukan secara bersamaan dengan total ketinggian 70 meter. Pekerjaan ini merupakan bagian dari proyek pembangunan Jakarta International Stadium oleh PT Jakarta Propertindo dengan kontraktor pelaksana utama WG, Jakon, dan PPKSO. Pembangunan struktur atap baja dan retractable roof ini merupakan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan lifting struktur atap stadion dengan bentang terpanjang dan terberat di Indonesia. Keberhasilan pekerjaan ini merupakan kombinasi antara inovasi, kolaborasi, dan komitmen dalam menjawab tantangan yang telah mampu diwujudkan. Produk keren ketiga BUMN datang dari KAI. PT Kereta Api Indonesia Wisata meluncurkan shower and locker Selasar Malioboro, Jakarta yang berlokasi di Kompleks Stasiun Tugu dan terbuka untuk umum sebagai fasilitas bagi masyarakat yang hendak mandi atau grooming dan menitipkan barang. Penggunaan smart locker ini merupakan aplikasi yang dilakukan secara self-service dan transaksinya menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Adapun fasilitasnya seperti AC, free wifi, free amenities, perlengkapan mandi khususnya untuk shower. Semoga dengan layanan ini dapat membantu wisatawan tanpa perlu bingung mencari tempat untuk mandi ataupun menitipkan barangnya. Produk keren keempat BUMN datang dari Pertamina Group. PT Pertamina Patra Niaga bersama dengan BPH Migas secara serentak meresmikan 27 titik lembaga penyaluran bahan bakar minyak melalui program BBM Satu Harga di kantor integrated terminal Pontianak pada 9 Juni 2021. Program ini merupakan program pemerataan energi dan penerapan energi berkeadilan dengan harga bahan bakar minyak yang sama untuk produk premium dan solar bersubsidi di wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. 27 titik tersebut antara lain berada di wilayah Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, serta Papua. Dengan diresmikannya 20 titik ini, maka terdapat 270 wilayah 3T yang dilayani oleh Pertamina melalui program BBM Satu Harga. Produk keren kelima BUMN datang dari Pelindo 3 Group. PT Berkah Industri Mesin Angkat atau PT Bima, cucu perusahaan Pelindo 3, meluncurkan inovasi filter untuk mengoptimalkan kinerja mesin dengan menggunakan biosolar B30. PT Bima melakukan upaya filtrasi bahan bakar ini sebagai metode terkini. Perawatan alat bongkar muat, uji coba telah dilakukan dan terbukti mampu mengurangi endapan berupa gel yang dihasilkan dari bakteri pada biosolar yang mengendap, sehingga breakdown akibat filter solar bisa diminimalisir. Selain itu, penggunaan filtrasi bahan bakar B30 juga mampu menekan resiko kerusakan pompa bahan bakar dan injektor, serta menekan kandungan air pada mesin yang dapat menyebabkan korosi dan guratan pada mesin. Filtrasi bahan bakar B30 sendiri kini telah resmi digunakan sebagai metode perawatan alat di Terminal Peti Kemas Semarang. Produk keren ke-6 dari BUMN datang dari BGR. PT Bandagara Reksa atau BGR Logistik meluncurkan layanan jasa trans logistik Jawa dan Sumatera dengan skema hub to hub. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan service level serta layanan jasa logistik terpadu dengan didukung sistem IT yang mumpuni, sehingga mampu memberikan satu skema layanan jasa logistik yang efisien. Keunggulan layanan trans logistik ini antara lain memberi kemudahan transaksi, kecepatan transportasi, dan transit point yang dekat. Sebagai permulaan, BGR Logistik langsung membuka 9 hub, yaitu di Jakarta, Cikampek, Semarang, Sidoarjo, Boyolali, Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Medan. Diharapkan dengan adanya metode seperti ini, maka bisnis dari BUMN klaster pangan dapat tumbuh lebih pesat lagi, serta dapat membantu pemerintah dalam menekan ongkos logistik. Produk keren ke-7 dari BUMN datang dari Telkom Group. PT Administrasi Medika atau Medika, anak usaha dari Telkom, meluncurkan electronic card sebagai pengganti kartu fisik untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Layanan ini juga melengkapi fitur dalam mobile application My Medika yang kini dapat digunakan secara total health solution dalam satu genggaman tangan. Keamanan data
sangat terjamin karena e-card terintegrasi dengan Dukcapil untuk keabsahan data. Kemudian e-card juga dilengkapi dengan QR Code yang bersifat dinamis untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, untuk mengaktifkan e-card ini, peserta bisa mendownload My@Medica di Android ataupun iOS. Kemudian registrasi dengan iktp, lalu mengisi data yang diperlukan serta lengkap, e-card bisa langsung digunakan. Demikianlah 3 berita keren dari Kementerian BUMN dan 7 produk keren dari BUMN yang telah kami hadirkan minggu ini. Semoga minggu depan kami akan dapat lagi menghadirkan berita-berita produk keren terbaik dari BUMN untuk bangsa dan Indonesia.